Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisina Salma Akila dengan NIM E0024089. Perkenalkan, nama saya Nola Keisha Andromeda dengan NIM E0024090. Perkenalkan, nama saya Queen Azhara Kotrunada dengan NIM E0024276. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi Ipusnas dan cara menggunakannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu aplikasi Ipusnas? Indonesia National Public Library atau biasa disingkat Ipusnas merupakan sebuah perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan para pengguna untuk membaca buku digital secara gratis melalui ponsel atau perangkat lainnya. Ipusnas dibuat untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengakses literatur dan memperluas wawasan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan fisik. Aplikasi Ipusnas dapat diunduh melalui Android atau iOS. Asal-usul Ipusnas. Ipusnas diluncurkan pada tahun 2016 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi Aksaramaya yang mengembangkan platform e-pustaka. Tujuan dari Ipusnas ini sendiri adalah untuk mendigitalisasi layanan perpustakaan dan memperluas akses literasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Ipusnas ini juga bertujuan memberikan masyarakat akses gratis mengenai buku elektronik dari berbagai kategori, misalnya ilmu pengetahuan, riset, pendidikan, dan karya sastra. Dengan adanya Ipusnas ini memudahkan para penulis artikel jurnal mendapatkan sumber referensi dari berbagai rujukan yang legal dan kredibel. Karena Ipusnas menyediakan berbagai referensi sehingga para penulis dapat memperkaya isi artikel mereka dengan kutipan yang valid. Selain itu, para penulis juga tidak perlu datang ke perpustakaan fisik atau membeli buku-buku yang mahal, sehingga proses penulisan artikel jurnal dapat menjadi lebih cepat dan ekonomis. Lalu, apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi Ipusnas? Fitur yang pertama, yakni fitur koleksi buku digital. Fitur ini memuat tentang ribuan judul buku dari berbagai genre, serta kategori yang dapat dicari oleh pembaca sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Fitur yang kedua, yakni fitur peminjaman buku. Sistem peminjaman di Ipusnas itu layaknya perpustakaan pada umumnya dengan batas waktu tertentu. Batas waktu Ipusnas sendiri adalah maksimal 5 buku dalam 5 hari. Pengembalian koleksi dilakukan secara otomatis oleh sistem jika masa peminjaman sudah lebih dari 5 hari. Namun, kita juga bisa melakukan pengembalian sebelum 5 hari dengan minimal waktu peminjaman yakni 24 jam. Fitur yang ketiga, yakni jejaring sosial pembaca. Dalam fitur ini, dilakukan diskusi serta berbagi komentar antar pembaca di Ipusnas. Fitur yang keempat, yakni fitur pencarian buku. Fitur ini memudahkan pengguna mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori yang dibutuhkan para pembaca. Fitur yang kelima, yakni fitur unduh buku secara offline. Pembaca bisa membaca buku tanpa koneksi internet setelah diunduh dalam fitur ini. Fitur yang keenam, yakni fitur riwayat dan statistik bacaan. Dalam fitur ini, pembaca bisa melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam Ipusnas. Selanjutnya, mengapa Ipusnas sangat dibutuhkan? Yang pertama, untuk mendorong literasi nasional. Karena literasi di Indonesia sendiri tergolong rendah, maka dari itu Ipusnas dapat meningkatkan minat baca di masyarakat dengan menyediakan ribuan koleksi buku-buku digital yang mudah diakses. Dengan begitu, siapapun bisa membaca di kapan saja, di mana saja, dan tanpa harus datang ke perpustakaan fisik. Yang kedua, Ipusnas itu gratis dan legal. Seluruh koleksi di Ipusnas bisa diakses secara gratis tanpa biaya berlangganan sepeser pun. Selain itu, semua buku yang tersedia telah memiliki izin resmi, sehingga pengguna tidak perlu khawatir soal pelanggaran hak cipta. Hal ini membuat Ipusnas dapat menjadi alternatif yang aman dibanding mengunduh buku-buku bajakan. Yang ketiga, Ipusnas menyediakan sumber-sumber belajar bagi mahasiswa
pelajar maupun seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Ipusnas menyediakan berbagai jenis buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, buku pelajaran, hingga referensi-referensi akademik. Salah satunya manfaat Ipusnas dapat sebagai sumber karya ilmiah. Ipusnas dapat menjadi sumber referensi yang sangat berguna dalam menulis karya ilmiah karena beberapa alasan. Yang pertama, akses ke koleksi digital yang luas. Ipusnas menyediakan akses ke berbagai koleksi digital, termasuk buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah. Hal ini dapat membantu penulis karya ilmiah untuk menemukan referensi yang relevan dan akurat untuk topik yang sedang dibahas dalam karya ilmiah. Yang kedua, ketersediaan sumber informasi yang terpercaya. Ipusnas menyediakan akses ke sumber informasi yang terpercaya serta telah terverifikasi, sehingga penulis karya ilmiah dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas karya ilmiah. Dengan menggunakan referensi yang akurat dan dipercaya dari Ipusnas, penulis karya ilmiah dapat sekaligus meningkatkan kualitas karya ilmiah mereka, sehingga karya ilmiah mereka dapat valid dan dipercaya. Yang terakhir, menghindari plagiarisme. Ipusnas juga dapat membantu penulis karya ilmiah menghindari plagiarisme dengan menyediakan akses ke sumber informasi yang asli dan terpercaya, sehingga penulis dapat memastikan bahwa karya ilmiah mereka adalah hasil karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain. Selanjutnya ada keunggulan Ipusnas. Yang pertama, gratis dan mudah diakses. Ipusnas ini tidak memungut biaya apapun. Siapa saja bisa mengunduh aplikasi ini dan meminjam buku tanpa harus membayar. Hanya butuh koneksi internet untuk mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua, ragam bukunya cukup lengkap. Ipusnas menyediakan banyak kategori buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, pendidikan, sains, sejarah, sampai novel-novel populer pun ada di sana. Jadi, pengguna punya banyak pilihan bacaan. Yang ketiga, tersedia di Android maupun iOS. Aplikasi ini bisa dipakai di berbagai perangkat, baik Android maupun iOS, sehingga lebih fleksibel dan bisa diakses oleh banyak orang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi. Karena Ipusnas ini menyediakan akses mudah ke berbagai buku, Ipusnas membantu meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada legal dan resmi. Semua buku di Ipusnas ini sudah memiliki izin dari penerbit, jadi pengguna bisa membaca buku secara legal tanpa khawatir soal pelanggaran hak cipta. Kekurangan Ipusnas. Yang pertama, jumlah buku terbatas. Meskipun banyak kategori, koleksi bukunya belum sebanding dengan perpustakaan fisik atau layanan digital besar lainnya. Beberapa buku populer juga seringkali tidak tersedia. Misalnya dalam konteks penulisan artikel, ada buku panduan menulis artikel jurnal oleh Siti Nurjana. Nah, buku ini belum ada di Ipusnas. Yang kedua ada bug dan lag. Ada kalanya aplikasi terasa lambat, tiba-tiba tertutup sendiri, atau error saat membaca buku, yang mengganggu pengalaman membaca. Yang ketiga ada kelemahan sistem antrean. Sistem antrean di Ipusnas ini kurang efisien karena tidak adanya notifikasi saat buku sudah tersedia kembali. Akibatnya, pengguna sering lupa dan kehilangan kesempatan untuk membaca. Jadi, pengguna harus terus-menerus memeriksa status antrean. Yang keempat ada batas waktu peminjaman. Setiap buku yang dipinjam hanya bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3-5 hari. Setelah itu harus dikembalikan. Jadi waktu ini kadang tidak cukup untuk menyelesaikan buku-buku yang cukup tebal. Saya akan menjelaskan langkah-langkah mengunduh dan menggunakan aplikasi Ipusnas. Langkah pertama, kalian bisa membuka Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Kemudian, kalian bisa ketik Ipusnas pada kolom pencarian. Setelah aplikasi ditemukan, kalian bisa klik tombol unduh atau install. Lalu, kalian bisa menunggu proses pengunduhan hingga selesai. Jika sudah selesai, kalian bisa membuka aplikasi tersebut. Setelah aplikasi terbuka, kalian bisa klik profile untuk login. Kalian bisa menggunakan Apple, Google, ataupun email.
Nah, setelah berhasil untuk login, kalian bisa gunakan fitur pencarian dengan mengetik judul buku, nama pengarang, atau kata kunci tertentu untuk mencari buku. Bisa kita akan mencari buku untuk referensi tugas atau makalah. Kita bisa mencari misal hukum tata negara. Ada banyak sekali pilihan buku. Namun, ada beberapa buku yang harus antri terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi, kalian harus menunggu terlebih dahulu untuk membacanya. Dan ketika sudah menemukan buku yang diinginkan, klik pada buku tersebut, kemudian klik tombol pinjam. Setelah itu, buku akan otomatis tersimpan di rak buku digital dan siap untuk dibaca. Demikian penjelasan mengenai cara pengunduh dan menggunakan aplikasi Ipusnas. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita manfaatkan fasilitas digital ini untuk menambah wawasan dan meningkatkan literasi. Kemudian kesimpulannya, Ipusnas merupakan terobosan digital yang mendukung peningkatan literasi di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan kemudahan akses membaca buku secara gratis dan legal, dengan fitur sosial yang menarik. Meski masih memiliki kendala teknis dan keterbatasan dalam koleksi buku, hal ini tidak mengurangi manfaat utamanya. Kehadiran Ipusnas menjadi langkah penting dalam pemerataan akses terhadap informasi dan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekian presentasi aplikasi Ipusnas dari kelompok kami. Terima kasih.